Jadi itu maksudmu Allah itu akal gitu, hanya akal-akalan gitu. Ada nggak akalmu? Aduh, narasimu itu yang benar, Rifa. Kamu nyakal nggak? Tuhanmu itu sebenarnya bersosok ada apa enggak itu akalmu? saja. Ada nggak akalmu? Kenapa kamu bilang satu? Berarti dia bersosok, bisa kamu hitung. Akalmu ada nggak? Katanya ada, harus bersosok. Nah, akalmu ada nggak? Ada akal nggak kau? Aku lagi ngomong sama orang berakal nggak ini? Ada akalmu? Nggak ada akal ini, nggak ada akal ini. Binatang ini. Emang Tuhan? Binatang ini nggak ada akal ini. Binatang ini nggak ada akal ini. Roh Kudus ada nggak? Roh Kudus ada nggak? Tapi kan dia bersosok. Ya mana sosok Roh Kudus? Kayak mana bentuknya? Kok diam kau? Udahlah, kau diam aja lo dulu, belajar aja ya. Belajar jadi manusia di sini nggak apa-apa. Kau jawab itu, woi gimana soalnya? Lalu. Kau jawab itu bodat. Bukan. Kalian kan hanya selalu berkata akalmu ada enggak? Ya seperti itulah Tuhan itu. Definisi akal itu udah dia. Pasti kasih itu larimu. Ya udah diam. Seperti itulah gitu. Seperti itu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Akal itu makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak semisal dengan nanti apapun. Bila saya tanya, balik apa akal itu bersuara? Enggak ada akal bersuara. Kau nih. Jadi Allah itu bersuara enggak? Ada, bersuara itu terus berbeda. Yang kutanya tadi ada. Apakah segala sesuatu yang ada harus bersuara? Ya iyalah, namanya yang hidup itu bersuara. Coba kau dengarkan suara hati kau sama aku. Kalau hati kau nggak ada hati berarti. Ada suara hatimu. Alah, berarti tahayul dong kamu yang kamu percaya. Berarti tahayul dong. Alasan kau mengatakan omonganku tahayul itu apa alasannya? Kesimpulan kau sendiri. Sekarang bertanya. Babi. Roh Kudus itu tahayul atau bukan? Kenapa kamu lari-lari ke Roh Kudus? Roh Kudus itu tahayul atau bukan? Kau bilang ada itu harus bersosok dan bersuara. Nah, aku pengen dengar suara Roh Kudus kayak mana coba. Jadi terus kamu menyamakan Allahmu dengan Roh Kudus gitu? Aku bertanya pendapatmu, menurut kau ada itu aku harus kan hanya menanya seperti dan apa Tuhanmu yang selalu kamu narasikan Allah tidak itu terlihat, laisa tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Roh Kudus, kalau gitu Roh Kudus mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis Roh Kudus, serupa dengan iblis. Iblis saja pun kita tidak pernah lihat. Berarti Roh Kudus serupa dengan siapa? Roh Kudus serupa dengan siapa? Mencret. Ya harusnya kamu menjelaskan. Jadi Roh Kudus itu gimana? Kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi Roh Kudus mirip siapa? Oh jelas, Tuhan saya laisa kamitslihi syai'un. Ya kan Roh Kudus bukan Tuhanmu. Malu mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan sekarang. Malu mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan karena tidak bersosok dan tidak bersuara. Malu, tidak berada. Roh Kudus itu utusan Tuhanku bagi kami umatnya. Ya, mana dia? Ada nggak dia? Itu loh, supaya kami kayak bisa mana bentuknya? menghibur bentuk Roh Kudus kayak mana? Iya, bentuk Roh Kudus gimana? Bukan dia jadi Tuhan. Bentuk Roh Kudus kayak mana? Itu pemberian Tuhan kepada umat-umatnya. Iya, kayak mana bentuknya? Yang kutanya bentuknya. Apakah bentuknya bulat, lonjong, segitiga, peta, menguning, mengambang? Kayak mana? Coba aku tanya dulu. Jadi Tuhanmu seperti ini. Kayak mana bentuk Roh Kudus, penggoda? Apakah bentuknya A, menguning, B, mengambang, C, menciut? Coba. Kayak babi, kayak dia tuh, kayak babi. Coba. Kayak mana bentuk Roh Kudus? Karena apa? Kenapa aku tanya itu? Karena kau memaksakan segala sesuatu yang ada menurut kau itu harus berwujud, bersosok dan bersuara. Maka ya betul lah, yang kau bilang satu. Satu kalau gitu Roh Kudus ada. Ya udah, kalau gitu Roh Kudus ada. Dia, gitu loh. Iya, kalau gitu Roh Kudus ada. Kalau Roh Kudus kan kita nggak tahu ada berapa. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Karena kau nggak tahu berarti nggak ada. Nggak ada berarti. Ya, karena itu pemberian Tuhan kepada umatnya. Ada nggak? Pertanyaannya ada nggak? Pertanyaannya ada nggak Roh Kudus? Ya ada yang diberikan Tuhan. Apa sosoknya? Sosoknya kayak mana bentuknya? Bentuknya kayak mana? Suaranya kayak mana? Bisa nggak aku buktikan? Bawa sinilah biar aku dengar suaranya. Bawa sini.
Dengar aku suaranya, coba. Suara Roh Kudus kayak mana sih? Gimana suaranya? Kayak gini suara Roh Kudus. Jangan-jangan Emang pengetahuanmu Roh Kudus itu seperti apa? udah diam. Hah? Inilah kami ya. Kalau Umat Islam akalmu itu nggak bakal perhatikan. bisa. Udah diam. Mata. Udah diam. Diam kau. Jadi selalu seperti itu pernyataan kamu. Udahlah. Aku tahu kok. Menyembah makhluk itu berat. Berat dengan akal. Karena memang nggak masuk Kenapa akal. berat? Ya berat. Karena nggak ada akal. Mengimani makhluk terkutuk sebagai Tuhan itu tidak perlu berakal. Gak ada memang. yang berat. Justru menyembah yang tidak ada itu yang berat. Ya udah kalau gitu Bapak kayak mana bentuknya? Ada Bapak rupanya? Bapak ada? Justru itulah dia menyatakan diri Bapak itu supaya berarti Bapak dia berkelamin. bisa terlihat. Berarti selama ini Bapak yang menciptakan langit dan bumi itu yang berbulu itu. Aduh, Mak. Iya, terus masalahmu apa? Oh, jadi yang mati di tiang salib juga Bapak. Jadi terus ulama bagaimana? Yang Satu-satu keluar dari vaginanya Bunda Maria itu adalah Bapak. Berarti Ya Bapakku ampun. adalah anakku. Ya, Jadi gila. terus ulama Anakku bagaimana? adalah Bapakku. Oh, Allah kok nggak dilahirkan? Bagaimana kau menyembah yang tidak ada? Allah menyembah dengan cara sholat, berpuasa, begitu caranya. Sekarang aku tanya sama kau. Jadi yang keluar dari rahim Maria itu sebagai anak adalah Bapak. Dengan Berarti sholat, sinetronnya itu Udah. ritual itu sholat itu. Iya, menurut diam saya. kau dulu. Jadi menurut si Penggoda teman-teman, ada sebuah kisah nanti akan kita publish menjadi sebuah film. Anakku ternyata bapakku. Ya, aku adalah bapakku, gitu. Sudahlah. Aku sebagai Udah anak berapa adalah kali kamu bapak. tanya-tanya itu Bapak masalah Tuhan adalah Yesus? anak, Emang dia anak udah. adalah bapak. Lah Iya. emang iya. Menurut si Penggoda, bapak itu Bapak itu berbulu. menyatakan dirinya. Berbulu. Kok berbulu? Ya iya, menjadi daging. Oh iya, berbulu dia ya. Supaya Jadi terlihat. ya. Supaya Berbulu. bisa berbicara kepada orang-orang langsung. Udah nggak Berbulu ya. apa-apa. Lalu Jadi Tuhan Tuhan- bagaimana? Apa Tuhanku perbuatan tidak berbulu. Tuhanku? Oh, Tuhanku laisa kami. Tuhanku menciptakan bulu Tuhanmu dan menciptakan Tuhan. Itu Allah. kerja Tuhan. Tahayul. Kau yang tahayul. 22 tahun lo, 22 tahun nabimu lo. Apa perbuatan Tuhanmu? Kau yang tahayul, bodoh, tolol. Jadi kau. Kalau banyak kutanya lagi kau. balik, Apa? Ya. Apa yang bisa Dan- dimahami? Bodoh kau, perbuatan bodoh kau Tuhanmu? tuh. Dali kau. kutanya sama Cobalah jelaskan. Ya apa udah, perbuatan Tuhanmu selama 22 tahun? perbuatan Tuhanku Yang bisa menciptakan diimani. sembahanmu, menciptakan sembahanmu coba? dan bulunya, Alah, menciptakan apa ya? kelamin Yesus dan loh. bulu Tuhanmu. Yang menciptakanmu juga Yesus, kok. berarti Yesus yang menciptakan burungnya sendiri. Yesus menciptakan Alah. burungnya sendiri. Kamu itu. Nggak tunggu. bisa kamu jawab, Kalau Rifa. yang Apa itu. perbuatan Tuhanmu? Tunggu, ini menarik nih. Kemarin juga Kan kamu aku udah bilang, mindset. apa Nggak bisa kamu karya jawab. Tuhan? Gantian dong kalau ngomong. Katamu kan gini, Iya, aku kemarin bilang, juga nggak bisa kamu jawab. Udah saya tanya kan ini. udah aku jawab. Kan aku jawab 22 nih. tahun itu lama. Diam. Pandi mute dulu Fandi. Kan aku jawab, apa karya Tuhanku? Karya Tuhanku adalah menciptakan Tuhanmu dengan kelaminnya. Kalau kau tolak Tuhanku yang menciptakan kelamin Tuhanmu, maka Tuhanmu sendiri yang membuat kelamin. Tunggu. Yang benar lah. Tunggu. Sebentar, kok takut? Yang menciptakan kelamin Yesus apakah dia sendiri? Tunggu. Iya berarti besar Yang dong. men- Nggak usah takut Tunggu. jawabnya. Sebentar, 22 tahun sebentar. loh. Apa Ini karya pertanyaan Tuhanmu? serius. Iya, menciptakan Tuhanmu yang berkelamin dan berbulu. Sekarang Allah. pertanyaan baliknya, kalau bukan Tuhanku yang Menciptakan menciptakan Tuhan, kelamin Tuhanmu, menciptakan berarti 22 Yesus tahun menciptakan selama Muhammad Nabi. Apa karya Tuhanmu selama Muhammad Nabi? yang menciptakan kelamin Yesus itu Mati siapa? logikamu, Yesus Rika. sendiri. Malu kamu nggak ada karya Tuhanmu. Menciptakan Tuhanmu yang Ada. berkelamin. Menciptakan Tuhanmu. Nah, sekarang aku Tidak tanya ini. ada. Apa coba Iya, jelaskan? jadi ya udah yang menciptakan kelamin Yesus. Alah. Gayamu gaya akademis, tapi begitu. Nggak, gaya- aku Kau jawab lah kebayang. bodat. Kayak Dali, mana Yesus? Ujang. Kau Nggak, jawab tunggu itu. dulu. Apa? Kayak mana Karya lihat? Tuhanmu Tunggu dulu. 22 tahun itu sungguh Fandi, lama itu. Fandi. Aku mau membawa logika ini. Nggak bisa Ini mantap jawab. untuk dibahas. Ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau Yesus itu yang menciptakan dirinya sendiri, maka dia yang membuat kelaminnya sendiri gitu. Wow. Berarti wow. Enggak, gini. Sebagai Tuhan dia membuat alat kelamin untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya,
Apakah itu makanya dia hadir jadi orang Arab bukan jadi orang Asia gitu ya? Terus apa fungsinya ya? Apa ya? Aku aku ya? membayangkan Tuhan membuat kelamin untuk dirinya sendiri. Ini aku sampai sekarang masih berpikir, Bang Breder, kayak mana caranya itu menalari kalau Tuhan membuat kelamin untuk dirinya sendiri gitu. Iya. Terus Coba kebayang nggak? Nggak, maksudnya gini ya. Tuhan membuat kelamin untuk diri sendiri. Maksudnya ukurannya, itu dia sekarang. Ukuran dan bentuknya ya pasti besar dong ya kan. Enggak, kalau Allah menciptakan makhluk berkelamin itu normal karena Allah adalah pencipta. Ya, tapi kalau Tuhan menciptakan kelamin untuk dirinya sendiri, aku nggak habis thinking aku serius. Astagfirullahaladzim. Nggak habis thinking aku. Berarti besar itu ya, besar ya? Kurang paham sih Bang. Aduh, iyalah. Tapi kenapa ya? Ukuran orang Arab lah. Nggak berfungsi ya? Ini menurut pendeta ya. Kita jawab pakai kata pendeta aja ya Bang Blender ya. Kita nggak usah asumsi nanti banyak orang Kristen yang tersinggung. Kita kutip aja kata pendeta ya. Jadi di sini dikatakan menurut salah satu pendeta yang dikutip oleh Ibu Rita Wahyu ya. Jadi tentang Yesus pada konferensi ya ini di konferensi The Modern Churchmen di Oxford tahun 1967, Kanon Hack Montefiore, pendeta Grit Santomeri Cambridge mengatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. 1, mereka tidak mampu, ya. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural hombreng. Dirilis di The Time Juli 28 1967. Hancur, Mbak. Ya. Pencinta sama jenis. Kalau kata Martin Luther, ya, dikatakan menurut Weimer yang menyitir nuktilan Table Talk dari Martin Luther, Kristus berjoni 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalene, ketiga dengan perempuan yang diambil dari perjonian. Jadi bagaimana mungkin kawan-kawan kita yang non-muslim ini menghargai Nabi Muhammad? Tuhannya sendiri dihujat kok. Iya, gila kali. Jadi sama jenis. Waduh, pantas boleh pemberkatan ya. Gila kali ajarannya, parah kali ya. Sumpah parah kali, baru tahu aku. Dari mana tuh nih? Data dari pendeta. Gila kali. Blender, izin disapa dulu yang naik itu 2. Ya. Arul sama Jiratul. Siapa tahu Kristen. Arul, Jiratul. Islam Kristen. Islam. Assalamualaikum, di bawah dulu ya. Enggak, jadi parah kali ya. Isu ampun, baru tahu aku. Itu jadi, waduh, berarti karena boleh perkawinan sama jenis yang memperkatakan di gereja gara-gara Tuhannya juga itu. Iya. Gila ya. Itu berarti benar itu. Gila, parah. Pantas lah Paulus bersalin. Tuh Bang Blender, yang naik Hendra, monitor. Iya. Islam Kristen, Bang. Islam, alhamdulillah Islam. Assalamualaikum, Bang. Ya. Waalaikumsalam. Ya, di bawah dulu ya, Bang, simak ya. Ya, menyimak aja, Bang. Yuk, di bawah ya, Bang. Parah, Tuhan. Jadi gini ya, sebenarnya kalau kita lihat penistaan terhadap Yesus itu tidak datang justru dari umat Islam, melainkan dari saudara-saudara Kristen sendiri, dan itu dikatakan sama pendeta-pendeta besar mereka. Dan Martin Luther itu bukan kaleng-kaleng loh, salah satu pendiri
gereja Protestan atau Kristen Protestan di abad ke-16 itu Martin Luther. Bahkan tidak satupun umat Kristen yang terpelajar bisa membantah table talk itu. Kalau mungkin dibiaskan disembunyikan bisa jadi karena itu sudah kebiasaan mereka. Nah, makanya saya selalu bertanya, kalau kita lihat Martin Luther ini kan berasal dari Jerman. Perang Dunia I, Perang Dunia II, Jerman itu adalah negara yang paling banyak dikutuk karena banyak melakukan kejahatan dalam peperangan. Pertanyaan saya adalah, apa kontribusi ajaran Kristen untuk peradaban dunia? Kalau Islam saya bisa jawab, pakai data. Ya, itu mungkin tema kali ini. Atau kenapa Yesus dikatakan juru selamat? Kemarin, beberapa waktu lalu, tema saya adalah, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih? Tidak ada jawaban yang saya dapatkan. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Apa kontribusi agama Kristen untuk peradaban dunia? Dan kenapa Yesus dikatakan sebagai juru selamat? Silakan dijawab teman-teman Kristen yang berilmu ya. Kalau ada umat Kristen yang tidak berilmu di room ini, maka tolong tugas kalian hanya bertanya. Boleh belajar Islam, boleh belajar kekristenan. Ke saya. Saya insya Allah jawab. Silakan. Oke, disapa dulu Bang Blender. Ya, Johnny Max, monitor. Johnny Max. Johnny Max. Johnny Max. Siapa yang lain? Kalau udah ya, Abiu. Assalamualaikum, Bos. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daen, Kristen atau Muslim? Ayo dipercepat. Daen. Ya, Islam Kristen, Bang. Islam, Bang. Islam, di bawah Bang ya. Yo. Yang Muslim standby di bawah ya, jangan ada yang naik. Yang Muslim dulu, kasih kesempatan untuk Kristen naik. Yang Muslim standby di bawah dulu, nyimak dulu, kasih yang Kristen dulu yang naik. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Parah, ajarannya parah. Teman Blender naik. Salah. Masuk pula dia, lapar aku jadinya nih. Tengok dia nih lapar, aku makan dulu. Fandi, selamat malam, Fandi. Yo, selamat malam, Bang. Entah siapa namamu. Lanjut. Itulah, masa nggak bisa baca sih? Ya, yang mau diskusi sama saya syaratnya kalau bukan scholar, pendeta, evangelis, atau minimal belajar menguasai satu materi yang ingin diangkat terkait tentang apa kontribusi agama Kristen untuk peradaban, minimal bisa menunjukkan satu data aja. Satu data juga nggak apa-apa lah. Data yang valid ya. Kontribusi Kristen dalam peradaban. Minimal satu data. Bagus banyak ya. Karena kalau saya tuh nggak mau satu data. Nah, jadi gitu. Kalau tidak, bertanya saja. Gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk, saya mau memberitahukan informasi-informasi tentang kekristenan ya. Nah, jadi teman-teman, ajaran Kristen yang mengaku adalah ajaran kasih, kalau kita lihat teman-teman, ada satu peristiwa yang tidak bisa dihindarkan oleh umat Kristen, ya, khususnya orang Katolik, yaitu inkuisisi di Spanyol dari tahun, coba perhatikan hitung tahunnya ya, 1478 sampai 1800. Kalau di Yerusalem 400 tahun kurang lebih, Yerusalem damai di bawah kepemimpinan khalifah. Kalau ini inkuisisinya berabad-abad, penyiksaannya berabad-abad. Nah, mari kita lihat. Ribuan orang dibakar di tiang pancang di bawah Torquemada, inkuisitor agung paling terkenal, dan puluhan ribu orang terbunuh selama pengusiran paksa orang Morisco, Muslim Spanyol yang telah dibaptis sebagai orang Kristen yang dimulai pada tahun 1609. Ketika inkuisisi, ini dari Britannica ya, ketika inkuisisi membuka penyelidikan di suatu daerah, para inkuisitor biasanya akan menawarkan hukuman yang relatif ringan kepada mereka yang bersedia mengakui keterlibatan mereka dalam ajaran sesat. Ini ketidakterimaan orang-orang Kristen terhadap yang berbeda dengan mereka. Jadi harus seiman dengan mereka, guys. Pengakuan-pengakuan itu digunakan untuk mengidentifikasi para bidat yang dibawa ke pengadilan.
Ajaran ini dasarnya ada tidak? Ada. Apa dasarnya? Lebih baik penyesat itu diikatkan batu kilangan lalu dibuang ke dalam lautan. Disiksa, guys. Nah, maka itu dasarnya ayat itu ada. Nah, lanjut ya. Untuk mengidentifikasi para bidat lainnya yang dibawa ke pengadilan pada persidangan ini. Para terdakwa tidak menerima bantuan untuk membela diri. Mereka seringkali tidak mengetahui tuduhan terhadap mereka. Dan pengakuan seringkali diperoleh melalui paksaan, penyitaan harta benda, penyiksaan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hukuman akan diumumkan, dipermalukan di auto da fe, sebuah tontonan publik yang rumit. Para terdakwa kemudian akan diserahkan kepada otoritas sipil untuk melaksanakan hukum. Keji, teman-teman, keji. Satu Bupati Spanyol Maria Cristina de Borbon mengeluarkan dekret yang menghapuskan inkuisisi pada tahun 1834. Ini perempuan yang dikatakan ya, dalam iman Kristen perempuan itu kan terkutuk berbuat dosa, tapi justru yang menghentikan adalah perempuan. Bingung saya dengan ajaran Kristen. Apa kontribusi agama Kristen buat peradaban? Bingung saya serius. Yang merusak peradaban 400 tahun loh. Inkuisisi itu merusak peradaban itu. Belum lagi Holocaust nih. Satu lagi data. Itu Katolik. Bagaimana dengan Protestan? Ini saya kasih data Protestan. Ya. Kita pakai data dari Kristen Protestan. Nah, kita lihat di sini. Kalau saya tuh pakai data. Ya. Dan ini sejarah, guys. Dan ini tidak bisa dihindari. Kalau ada orang Protestan bilang, oh iya, kami kan bukan Katolik. Kami kan Protestan. Loh, siapa bilang Protestan tidak lebih keji daripada Katolik? Bahkan kita akan bukakan datanya. Ingat ya, ini bukan oknum loh ya. Oknum itu 1, 2, 3, 10 paling enggak lah. Tapi ini adalah ajaran. Nih. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi Yahudi? Bukan cuman orang yang bidat. Nah, orang-orang Yahudi mengalami permusuhan dari umat Kristen Eropa. Ini di Jerman ya. Jerman ini rata-rata orang Kristen Protestan ya guys. Berabad-abad dalam sejarah abad pertengahan. Permusuhan itu yang sekarang dikenal dengan istilah modern sebagai antisemit. Istilah ini berasal dari kategorisasi ilmiah sosial selanjutnya dari subfamili bahasa Afro-Asia yaitu Ibrani. Ini ya. Ini bukan 1 atau 2, 3 loh. Umat loh ya. Ya, umat berabad-abad lama ini terjadi. Makanya muncul Holocaust. Ya. Nah, dan ternyata siapa tokoh yang membuat orang-orang membenci Yahudi? Tokohnya siapa? Kalau kalian bilang, ya Katolik kan jahat, kami Protestan. Belajar lagi sejarah ya. Siapa yang mengajak untuk membenci orang-orang Yahudi? Yes, exactly. Pendiri agama Protestan. Siapa dia? Ini dia. Nih, ini namanya nih. Luther, Hitler, Kristen dan Yahudi, dan reformasi kepada kekerasan antisemit. Ini dia. Ya. Kalau kita lihat, siapakah orang yang membenci? Mari kita lihat kata sejarawan ya. Kita lihat di sini data Ibu Rita Wahyu yang bikin ya. Oke, bentar. Sorry. Saya bukakan control find. Kita lihat bagaimana menurut pendapat sejarawan. Ini dia. Nah. Menurut jadi ada seorang sejarawan ya, namanya adalah Gerhard Falk. Falk adalah sejarawan yang melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemit dalam wilayah Jerman di zamannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an dan 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Ya. Jadi kebencian terhadap Yahudi itu menurut sejarawan itu karena apa? Karena tulisan Luther. Apa tulisan Luther? Ini. Nih. Apa kata Martin Luther terhadap
orang Yahudi. Ya, kita lihat. Control find. Ya, kita lihat di sini. Pernyataan Luther terhadap orang Yahudi. Nah, dari keterangan di atas dapat kita ketahui Martin Luther hidup pada masa di mana telah terjadi semangat masyarakat di sekitarnya yang sangat antisemit. Parahnya sang reformator Martin Luther pun turut menjadi rasis. Dia pun menulis suatu karya tulisan yang bersifat rasis about the Jews and their lies. Yang telah kita bahas di atas dalam tulisannya yang lain, yaitu dalam buku Vom Sem Hamporas, Luther berkomentar mengenai patung Xiao di Wittenberg yang menggemakan semangat antisemit di wilayahnya, di mana ia menyamakan Yahudi dengan ini kelakuan. Jadi pertanyaan saya, baik Katolik dan Protestan, kontribusinya buat peradaban apa sih? Buat peradaban loh ya. Silakan dijawab. Silakan, orang Kristen yang berilmu silakan dijawab. Apa kontribusi agama Kristen buat peradaban? Kalau ditanya Islam, apa kontribusinya buat peradaban? Saya kasih data lagi. Jawab dulu lah. Jawab dulu yang Kristen. Silakan Bang Menchurch. Datschkan. Coba kita Saya naikkan. bilang buat peradaban ya. Peradaban. Coba kita naikkan yang lain ya. Bang Henry Kristen atau Muslim? Bang Henry. Islam. Oke, Bang Pardana Kristen atau Muslim? Bang Pardana. Oke, yang naik Kristen ya, silakan. Pak Mengsret terpental. Silakan teman-teman Kristen, gak usah takut ya. Gak ada yang makan orang di sini. Ada yang Kristen? Silakan. Gak usah takut, di sini gak makan orang. Iya. Pardana ini Kristen atau Muslim Pardana? Pardan. Ces Kristen atau Muslim? Bang Ces. Pardan dari tadi ku naikkan. Ya, Kristen Bang. Kristen Bang, puji Tuhan Kristen. Oke, silakan. Ini rumah apa ini Bang? Room diskusi lintas agama, Bang Ces. Di sini tempat kita memberi informasi dari knowledge kita kepada umat yang menonton tentang agama kita. Contoh saya mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang merubah peradaban yang tadinya gelap menjadi terang, tepatnya di Eropa. Maka kalau ditanya, adakah Islam berkontribusi buat peradaban? Ada. Datanya di mana? Ini. Nah, ini contohnya saya ya. Ini cara memberi knowledge itu memberikan informasi. Kalau kita lihat dari National Geography, bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan, maka kita akan mendapatkan literasi di sini ya. Bahwa ternyata informasi yang mengatakan bahwa masa Renaissance itu berkat orang-orang Eropa, berkat orang Romawi dan Yunani, itu adalah cerita yang sangat mitos. Ya. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-11. Ternyata ilmu pengetahuan Arab sudah diberikan di Eropa. Karena waktu itu Eropa dalam masa kegelapan nih. Itu yang terjadi ya, perempuan sangat dihinakan. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat, ilmuwan dari Renaissance abad ke-12 yang berhutang budi kepada ilmuwan Muslim adalah Roger Bacon, Witelo, banyak. Kenapa? Karena ternyata para humanisme ini bukanlah filosofi ateis seperti yang sering dipahami saat ini, tapi terdiri dari serangkaian disiplin ilmu seperti kemampuan berbicara dan menulis. Ini dari mana? Dari teks-teks agama Islam. Ya. Nah, jadi kita bisa tahu kontribusi peradaban Islam adalah mengeluarkan orang Kristen dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang gemilang. Ini dia, Dark Age. Zaman kegelapan.
Ya, di sini kelamnya ilmu pengetahuan. Ya, orang Eropa tenggelam dalam ketidaktahuan. Banyak tahayul, pelocohan terjadi, penindasan sosial hingga buta huruf. Tuh. Tapi kemudian diceritakan orang Eropa menemukan sejumlah teks dalam bahasa Yunani klasik sekaligus memulihkan ingatan tentang masa lalu Yunani Romawi gemilang, padahal itu adalah mitos. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang Eropa belajar kepada orang Islam. Ini datanya. Ya, itu. Ya. Nih, jadi tolong jangan ada lagi lah framingan-framingan dusta yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang tidak ini. Justru Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Nah, sekarang pertanyaannya. Aku boleh, Nak? Kontribusi agama Kristen buat peradaban apa? Boleh bertanya. Bisa nggak menjawab pertanyaan tadi? Kalau tidak bisa menjawab nggak apa-apa, saya juga nggak paksa kok. Siapa? Pertanyaan saya kan, bisa tidak kalian umat Kristen memberikan kepada saya fakta-fakta bahwa agama Kristen itu berkontribusi buat peradaban? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, aku nggak paksa. Sebenarnya banyak sih, Kak. Banyak. Ya, mana? Satu aja. Nggak usah banyak, satu aja. Satu aja. Ya berarti bohong. Jangan gitu, Bang. Bang, kalau nggak ada datanya jangan bilang ada. Gimana sih, Bang? Enggak. Ya, saya salah, Kak. kalau gitu jangan jangan ngaco. Di sini kita kasih knowledge. Nggak usah gitu. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau ada bilang ada. Bilang banyak tapi nggak bisa nunjukin. Itu namanya bohong. Jangan bohong, Bang. Nggak boleh. Mau bertanya sih. Ya, tapi pastikan dulu kalau nggak bisa menjawab, bilang saya nggak bisa jawab, Uni, saya mau belajar aja di sini. Nggak apa-apa kok. Saya bukan bisa. Anti juga ditanya. Nggak bisa jawab. Ya udah nggak apa-apa. Yaudah. Mau bertanya apa? Yang tentang agama, ajaran, nggak tahu juga ya kalau benar kalau salah. Yang tentang agama. Nggak apa-apa, nanti saya luruskan. Islam. Kenapa agama Islam? Ya Yang, kenapa agama Islam kamu bertanya aja nggak ngerti loh, apalagi menjawab. Astagfirullahaladzim, sedemikiankah kalian ini? Apa yang kamu dengar tentang Islam? Apa? Yang itu, apa? Yang tentang 7 di surga itu loh, Pak, yang 72 bidadari. Kenapa di surga? Itu benaran atau yang 72 bidadari loh. Tidak ada di Al-Quran 72 bidadari. Terus, kalaupun ada 72 bidadari, masalahnya apa? Emang di surga kamu nggak ada bidadari? Nggak ada. Nggak ada bidadari. Adanya apa di surga kamu? Saya mau nanya aja. Di surga kamu ada? Sering. Iya kan saya udah jawab. Di dalam Al-Quran tidak ada, tapi di dalam hadis ada. Dan itu pun ya, kalaupun memang ada di Al-Quran 72 bidadari nanti untuk blender sama si Fandi kalau mereka masuk surga. Apa masalahmu? Emang di surgamu nggak ada? Apa yang ada di surgamu kalau gitu? Kenapa? Pengen punya bidadari? Atau gimana? Nggak suka perempuan, benci sama perempuan atau apa? Apa masalahnya? Kalau bertanya itu kan kita gini loh. Saya mempertanyakan apa kontribusi Kristen buat peradaban, karena ini menjadi polemik buat saya. Banyak sekali orang Kristen yang selama ini menuduh agama Islam ini agama yang tidak begini, tidak begitu, yang jahat, ini. Sementara fakta-faktanya agama Islam ini adalah agama yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Kok nggak tahu diri banget kalian Kristen? Ketika agama Islam mengeluarkan Eropa dari abad ke-8, enggak ini saya kan kasih cara nih. Kalau saya bertanya itu ada alasannya, latar belakangnya ada. Nah, kamu bertanya tentang surga 72 bidadari itu apa alasannya? Masalahnya apa? Kalau di surga kami ada kuda poni, kalau di surga saya nanti ada sarukan, masalahnya apa? Kenapa? Kamu nanya-nanya surga, emang kamu yakin kalau kamu itu masuk surga? Kenapa kamu membahas surga sementara di dunia aja hidupmu sudah nggak jelas, Tuhannya entah siapa, kontribusi agamamu nggak jelas, nggak ada gitu. Ngapain mikirin surga dulu? Kenapa nggak mikirin di dunia aja dulu? Di surganya Kristen ada apa, Ces? Kalau Yesus menjanjikan kalian selamat masuk surga, emang ada apa di surganya Kristen? Apa yang menarik di surga Kristen? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada apa di situ? Kamu tahu nggak orang yang lagi ngisap ganja itu juga bisa damai? Seneng banget gue. Gitu bisa. Ya, damai itu subjektif. Ada juga psikopat yang bilang saya damai ketika memotong-motong mayat ini. Nah sekarang saya tanya,
Apa yang ada di surga kamu? Mana tahu saya tertarik gitu kan. Kalau nggak ada apa-apa mending saya tinggal di Ancol. Ah, janganlah. Saya mending tinggal di Ternate aja lah ya. Sampai kapanpun. Nggak usah saya. Kalau Tuhanmu adalah Tuhan yang betul. Ya. Daripada dia memasukkan saya ke surgamu. Mending saya tinggal di Ternate aja. Kekal selama-lamanya. Masih bisa saya nangkap ikan di laut. Tapi di surga kalian ada apa? Kalau nggak ada apa-apa di surga kalian. Apa alasan orang tertarik untuk ke agama kalian tuh ngapain? Apa hebatnya agama kalian? Saya tuh tanya kontribusi agama kalian buat peradaban. Apa hebatnya agama kalian? Apa manfaat Kristen ini buat dunia akhirat tuh apa gitu? Ya itulah Kak, damai sejahtera. Damai sejahtera itu angan-angan dan cita-cita. Itu angan-angan dan cita-citamu. Ada apa di situ? Ada tidak di situ buah mangga? Nggak ada. Kalau pengen makan buah mangga kayak mana? Atau nggak punya selera lagi? Nggak ada selera? Nggak ada lidah? Ya, jelas Atau kayak mana? Jelas Jadi, ada itu, Kak. oh ada di surgamu mangga. Arti ada hawa nafsu di surga. Wah, gimana tuh kalau yang ingat nanti? Bagaimana? Ada makan-makan di surga? Ada makan-makan. Berarti ada keinginan juga, keinginan daging. Pakai tubuh roh atau tubuh yang bagaimana tubuhnya? Kayak mana bentuk badannya nanti? Pakai lambung, ada lambung. Masih ada lambung nanti. Ini Venti Kristen? Makanya, untuk apa bertanya tentang surganya Islam kalau surgamu sendiri kamu nggak bisa jelaskan? Silakan, Venti. Venti Kristen. Lanjut. Ya, gitu ya. Ces, pertanyaan selanjutnya, Ces. Kenapa? Kenapa, Ces? Bertanya aja kau, Ces. Itu tadi clear ya, yang apa tadi? Itu benar kan? Apa? Yang 72 tadi bidadari. Itu benar-benar Iya, ada. di surganya umat Islam ada bidadari. Iya betul, ada bidadari, nggak ada besundal, nggak ada yang kisut, nggak ada keriput, nggak ada peot di situ, nggak ada nenek-nenek peot di situ. Nenek-nenek yang sudah peot itu akan kembalikan umurnya seperti umur di 30-an, ya, lagi cantik-cantiknya dia. Nggak kebayang aku kalau aku masuk surga, muka aku kayak nenek-nenek, mending usah masuk surga aku, ya. Gitu di surga kami itu dipenuhi bidadari. Berarti Fungsi bidadari untuk melayani. Fungsi bidadari di surga apa itu? Untuk melayani, untuk kusuruh-suruh nanti, pijit kaki aku, pijit kakiku, ya melayani aku lah. Pijit kakiku, kau nggak nengok kalau permaisuri itu pelayannya banyak. Pelayan, pijit tangan Uni, pijit. Pelayan, bikin rambut Uni bergelombang 10, sebelah kanan, sebelah kiri, 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Bikinkan pelayan. Siap Uni. Pelayan, Uni mau minum bidadari. Uni mau minum jus apel campur jus mangga, nggak pakai gula ya. Siap Uni. Pelayan, ayo kita terbang pakai kuda poni jalan-jalan. Siap Uni. Pelayan, aku lagi boring pengen duduk-duduk sama kalian. Kalau di Kristen apa dipanggil Uni? Sendal. Sundal. Kesini. Kalau di surga aku enak. Pelayan bidadari, siap Uni cantik. Karena aku di situ ratunya kalau aku masuk surga, ya kalau aku masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uni pengen makan udang saus kecap lobster. Lobster sekarang juga. Berarti bidadari sebagai pembantu Kakak Uni ya? Oh yes, pelayanku, bukan pembantu, pelayanku melayani. Pembantu nanti digaji, nggak digaji karena mereka melayani, memang sudah diciptakan untuk melayani aku. Aku pengen tanganku diusap-usap, nggak berhenti. Waktu di dunia bayar orang untuk pijit aku 80.000 sekali pijit, 2 kali 160, mahal. Di sini gratis. Aku mau dipijit, enak-enak gitu. Hah? Enak banget ya jadi orang Islam ya. Pengen makan sushi.
Pelayan, bikin sushi. Tolong carikan telur ikan yang ada 3. Pokoknya harus 3 di dalam perut ikannya. Nggak boleh bijinya ada 3. Nggak boleh lebih dari 3. Kalau Kristen, sendal. Sendal kesini, mari kita mabuk tua. Mabuk tua si Rasmi. Mana ada? Siapa yang bilang kayak gitu? Mana ada kayak gitu? Ada. Itu di kitabmu. Pesundal lebih dulu masuk surga. Tuh. Mana? Mana ada? Ada. Ya Allah. Yesus yang bilang, tukang cukai, nanti kau berkawan sama pemungut cukai. Ya ampun, pemungut cukai. Dimintainnya lah duitmu nanti. Matius 21 nomor 31. Ya nih. Ya. Tengok nih. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, wahai Ces. Anggap nih ya. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai Ces. Dan perempuan-perempuan Sundal. akan mendahului kau, Ces. Iya. Masuk ke dalam kerajaan. Nih, kasih tahu nih, itu datanya di mana biar percaya nggak orang tuh nih? Matius pasal 21. Percaya kalian, woi. Percaya. Kok diam? Emang bunyinya kayak gitu? Enggak, bunyinya bukan gitu. Bunyinya gini ya. Bunyinya adalah begini. Tis ek duo puyo telema. Ntar dulu, aku lagi belajar membaca. Itu bukan kayak gitu artinya itu, Pak. Pater, bentuk dulu. Dari atas dulu. Aku lagi baca. Lego hosteros. Lego iosos. Lego Curios. Humin. Amen. Telones. Kai. Porne. Oh, ternyata pesundal itu mbak porne. Porne. Biasa aja nih. Nggak bisa, harus ekspresif bang. Ini baca Bible kitab suci. Ini ayat firman Tuhan kalau Kristen nih bang. Nggak bisa. Aku tuh orangnya ekspresif. Kalau udah baca kitab suci orang Kristen, aku tuh semangat kali bang. Kayak pendeta-pendeta di gereja. Proago. Isos. Nah, gitulah kira-kira. Nah, itu bahasa aslinya. Kalau kita lihat, ya udah. Kalau gitu pakai bahasa ini lain aja ya. Kita pakai Bible. Kau mau pakai bahasa apa, Ces? Biar Uni bacakan. Matius. Nah, ini nih. Matius 21. Pakai aplikasi aja biar enak. Biar tahu kau bahasa mana aja ya. 21 nomor 31. Aku lagi senang-senangnya baca Bible dulu. Apa sih, Ces? Tunggu dulu, Ces. Nah, nih. Kita pakai Matius 21 ya. Ini nih, Ces. Ini buatmu, Ces. Aku suka. Enggak ada aku sembar. Aku cuma baca aja. Aku pakai bahasa Jawa aja ya. Kita pakai bahasa Jawa. Matius 21 nomor 31. Anak loro mau andi sing nindak kae karepe bapakne atur wangsulane wong-wong mau. Ingkang kantun pangandikane Yesus, satemene aku pitutur marang kowe para juru mupu beyak lan para wanita tunasusila bakal disiki kowe lemebu ing kratoni ing Allah. Gitu ya. Lanjut, bahasa apa lagi? Madura, baik. Indonesia aja. Saya nggak ngerti. Tadi kau nggak apa, kau nggak mau. Jadi entarane kana se kandua jaraye. Jareya. Se kemase anjala nagi kareba. Pana. Se sareya saoda. Mam imam kepala aban pin pamimpin. Nah, orang Yahudi. Jareya. Isa pas kok Isa di sini ya. Pas ada buka reng orang Jareya. Bana paparcaya ya reng orang selakano. Reng orang selakona narek pajek. Bendel sundel.
bandel sundel bakal ada dia anggota nih oma ada Allah kada tembang baana begitu ya, itu bahasa Sunda bahasa Madura. Tadi udah aku bacakan bahasa Indonesia kok nggak ngerti, aku pakai bahasa Yunani kok nggak paham. Kau mau bahasa roh mau pakai bahasa roh, ini nggak bahasa roh dulu ya. Udah. Apalagi pertanyaanmu, Ces? Lanjut. Apa sih? Aku cuma membacakan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundel akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Apalagi? Itu kalau nggak salah, itu nggak salah perikopnya itu Tuhan Yesus lagi bicara sama orang yang apa itu Kak, kalau mereka nggak bertobat. Apa? Terus apa urusannya sama aku? Ya itu artinya. Ya apa urusannya sama aku? Aku cuma bacakan kitabmu. Aku download lah Persi Minang, kayaknya seru juga nih. Persi Minang, diam kau dulu. Kau baca dulu Persi Minang dulu ya, kayaknya seru juga nih. Matius 21. Yeskiel pasal 23 dong. Yuk, Yeskiel pasal 23. Baca Yeskiel 23 bahasa Minang. Yeskiel 23 nomor 20 bahasa Minang. Waduh gimana ini? Ayo kita baca, guys. Yeskiel. Enggak ada Yeskiel, guys. Enggak ada Yeskiel, takut mereka, guys. Enggak asik, guys. Yaudahlah kalau gitu. Matius 21 nomor 31. Enggak asik. Jadi di antara pajanan baduoko namonyo nan lai patuah ka bapaknyo. Tentu anak nan tuo kece imam-imam kapalo. Sarato jo pamimpin Yahudi itu. Mako bakatola Isa Almasih kabake orang-orang itu. Picayola jo kece amboko. Tukang-tukang minta pajak sarato padusi-padusi jae. Aduh padusi-padusi jae. Kala biar dahulu masuk ke raja surga daripada angku-angku. Gitu. Gimana? Udah semua bahasa aku bacakan sama mulai bahasa Yunani, bahasa Roh, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Madura, apalagi? Sarah. Lagi, Ces. Kenapa Sarah? Kenapa Sarah? Silakan Sarah. Iya, selamat malam. Iya. Rifa, jangan cuma cari pembenaran. Kau baca dari ayat 28 itu Matius 21. Apa 28? itu perikopnya? Perikopnya apa emang? Perumpamaan tentang dua orang anak. Terus? Berarti masuk surga itu cuma perumpamaan. Pintar gitu namanya, pakai akan enggak kau itu? Di situ kan tertulis, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebunku. Diam dulu, Tunggu dulu, aku selesai dulu. Nanti jangan. Bu, artinya aku lagi baca firman suci loh. Nanti jelaskan Bu, jangan hahe dulu. Yes. Nanti yes. Iya, aku yang dongol tetap. Aku baca dulu, Sarah. Ya, silakan. Sarah, aku baca dulu. Silakan. Nah, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dijawab sama murid Yesus. Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Sarah. Perumpamaan tadi udah diselesai diceritakan Yesus. Aku berkata kepadamu, Sarah. Kata Yesus, diam dulu. Aku ini lagi membaca firman Tuhanmu loh. Iya. Nah, teruskan aja. Aku berkata kepadamu. Perumpamaannya udah selesai. Jawab Yesus yang terakhir.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundul. Kau kebiasaan yes. Woi. Oh, artinya kau tidak mengerti. Yes. Rupanya kau dongok rupanya ya. Yes. Udah. Belum selesai. Oke. Kau birahi kali yes di sini. Aku jadi ingat kayak deja vu. Siapa? Diam dulu kata Yesus. Jakarnya sih 30 kali dari lelaki. Inilah kau karena kau kebayang jakar terus makanya jadi pesundal. Yes kau malin. Mana dalilnya jakar Nabi Muhammad segitu? Penghujat. Woi perempuan sundal. Tunjuk sama aku. Nah, ini muka perempuan sundal itu teman-teman ya. Ini dia perempuan sundal tuh. Screenshot teman-teman, ini dia. Ini perempuan yang mengatakan zakar Nabi Muhammad dan tunjukkan datanya. Tunjuk datanya suara. Ini dia wanita sundal itu yang mengatakan jakar Nabi. Tunjuk. Kau mau tahu jakar mana? Jakar dalam kitabmu itu dalam Yeskiel pasal 23 nomor 20 dikatakan jakar sebesar punya kuda dan pancaran maninya seperti keledai. Udah selesai yang Matius itu. Udah selesai. Yeskiel pasal 23 nomor 20 kau bicara zakar. Mungkin gara-gara kau. Iya, aku bahas. Aku enggak lari, aku bahas nanti. Tenang kau, itu urusanku nanti. Kau tengok gara-gara kitab Yeskiel ini kau bahas jakar. Betapa memalukan kau seorang wanita perempuan kau membahas jakar di hadapan ketika kita bahas surga. Ia birahi kepada kawan-kawan yang bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Jakar ini, Tuhan kau bicara jakar. Inilah kenapa otakmu cuma jakar. Ya, kenapa? Karena kau terbiasa membaca kitab yang penuh dengan ayat-ayat vulgar. Ya, nah balik kita. Kau jangan menipu. Kau bilang perumpamaan. Yesus di situ sudah menjelaskan ya. Kita kembalikan ayatnya. Matius 21 nomor 31 ya. Jangan kau tipu aku. Kau pikir aku nggak bisa bahasa Indonesia? Hah? Penipu. Pesundal. Ya, kau bilang Nabi Muhammad jakar. Kau mentang-mentang suka jakar kau. Ya, kau tengok ini ayatnya. Ya, kau tengok perhatikan. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Perumpamaan ini. Yesus berbicara kepada kamu. Kamu itu siapa? Kata kamu itu apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini perkataan Yesus. Perumpamaannya adalah ini. Tentang ada orang yang mempunyai 2 laki-laki. 2 anak laki-laki. Ini perumpamaan. Tapi ketika perumpamaan itu diceritakan kepada murid Yesus, apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundul itu mendahului kamu masuk surga. Kau bilang ini perumpamaan. Berarti Tuhan kau ini, mana kata-katanya yang perumpamaan, mana yang asli. Jangan-jangan surga kalian surga perumpamaan. Jawab. Kau menghujat kau depanku. Udah aku bilang, menghujat depanku sama saja dengan menghujat Tuhanmu, bapakmu, nenek moyangmu, Tuhan bapak Tuhanmu, mama Tuhanmu, sekeluarga Tuhanmu kena hujat balik. Kenapa? Aku cukup tunjukkan aja data bahwa bapak Tuhanmu itu bicara tentang zakar. Buah laki-laki. Gedenya seperti kuda. Segede kuda. Enggak, kurang. Nah, seginilah kira-kira. Kuda. Itu yang disebutkan Tuhanmu. Ya, jangan karena kau sakit hati tidak bisa menjawab tuduhan. Ya, tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kau hujat nabiku. Aku tidak pernah menghujat Yesus di sini. Aku belum selesai menjawab Matius 21. Jawab. Jangan kemana-mana. Jawab mana yang perumpamaan, mana yang tidak perumpamaan dalam kitabmu. Dan metode apa yang kau gunakan untuk memilah mana yang perumpamaan, mana yang tidak. Jawab. Perumpamaannya tentang 2 orang anak. Siapakah di antara mereka yang menuruti kehendak bapaknya, yang menyuruh bapaknya? Siapa yang menuruti bapaknya? Kau jawab siapa? Menghujat. Berarti mana yang perumpamaan, itu yang mana yang bukan perumpamaan? Saya tanya. Dengan pesundal. Tunjuk sama saya mana yang perumpamaan di dalam semua kitabmu, mana yang asli. Tunjuk. Dan bagaimana cara kau memisahkan mana yang perumpamaan, mana yang bukan perumpamaan? Metode apa yang kau gunakan? Kau kan cari-cari pembenaran di dalam ayat itu. Kalau kau berani naik ke atas, artinya kau berani menjelaskan kitab. Saya udah jawab. Kau nggak biarkan saya nggak kasih kesempatan ngomong. Menurutmu itu adalah perumpamaan, betul?
perumpamaan, tapi penjelasannya di bawah itu. Menurutmu itu adalah ayat perumpamaan. Ya, kau Tuhan. penghujat, gak layak mendapatkan kebaikan dariku. Kau membawa kelamin nabiku, sementara aku tidak pernah menghujat Tuhanmu. Sementara kalian jelas di kitabmu, Tuhanmu yang versi Yalah. Bapak itu mengatakan kelamin orang lain sebesar memberikan keledai. kesempatan sama aku ngomong. Udah, gua nggak butuh kau. Nggak usah banyak bicara. Nggak usah banyak bicara. Penghujat kayak kau. Yang iblis itu adalah orang yang menghujat seorang manusia yang kau kenal nggak Nabi Muhammad? Aku tanya, kenal nggak Nabi Muhammad? Iblis itu adalah orang yang membenci tanpa mengenal orang yang dibenci. Bagaimana mungkin orang seperti kau bisa dikatakan penyembah Tuhan yang benar, sementara kau tidak kenal dengan nabiku, bahkan nabiku lah orang yang mengajarkan umatnya untuk mengajarkan kembali mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan itu, dan dia berkontribusi buat peradaban. Lalu kau katakan kelaminnya di hadapan kami umat Islam. Ada otakmu. Kau bilang kau adalah penyembah Tuhan yang benar. Allah membukakan kemmu barusan. Biar kami tahu wajahmu aslinya seperti apa. Biar kami umat Islam tahu siapa orang yang membenci Nabi kami tanpa mengenal. Aku yang bicara kepada kau, kalau kau benci sama aku wajar. Tapi kau benci sama nabiku tuh gak wajar. Gak ada alasan kau benci sama nabiku. Sama seperti aku gak punya alasan benci sama Tuhan kau. Ya, ini kenapa aku harus tegas. Kenapa? Kalian, bahkan minoritas pun kalian di Indonesia, dengan santainya kalian bisa bermain TikTok tanpa gangguan orang Islam. Berani-beraninya kalian terang-terangan menghujat Nabi kami yang kalian sendiri tidak kenal. Lalu kalian berharap kami diam. Kalian berharap kami tidak membuka isi kitab kalian yang kalian sembunyikan selama ini. Hah? Masih minoritas loh kalian di Indonesia loh. Makanya saya tadi siarkan. Ngeri kawan kalau mereka mayoritas. Perhatikan. Kalau mereka mayoritas, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Perhatikan baik-baik umat Islam. Demi Allah, Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Ini bukan hoax. History repeat itself. Ya, perhatikan. Ketika mereka banyak, mereka membenci orang Yahudi. Mereka musuhi orang Yahudi. Holocaust terjadi. Holocaust terjadi. Bagaimana mungkin kalau mereka tidak punya otoritas itu terjadi? Ya, tapi bagaimana dengan Islam? Ketika negara-negara Kristen itu dalam zaman kegelapan, Islam yang keluarkan. Peradaban Islam. Peradaban Islam. Bayangkan, ya. Ini sejarah kelam kaum Australia menghabisi orang-orang suku aborigin. Apa agama mereka? Kristen. Ya. Jadi kalau kita bicara, kalau mereka banyak, apa yang terjadi? Ya. Supremasi kulit putih. Ya. Jadi kalau mereka banyak, yang terjadi apa? Hancur kita. Habis. Parah. Anak-anak suku asli Kanada, kami diambil secara paksa, dibawa ke bawah gereja Katolik. Ngeri. Apalagi yang terjadi? Hah? Ngeri. Ini yang terjadi. Ini nih, mereka punya otoritas. Ini yang terjadi. Berapa tahun? 400 tahun. Ya. Oh, bicara teroris. Oh, bicara teroris kau sama aku. Kau baca ini. Kau baca ini, ya. Jangan sama aku punya banyak data. Kadensus 88, teroris tidak hanya Islam, yang Karesteng juga ada. Ya? Gila, bah. Jangan kau. Gila. Kau lihat nih. Lihat. Nih, pakai data. Aku pakai data, nggak suka aku asumsi. Kalian tahu, negara mana negara ini? Pembunuhan paling tinggi ya di dunia. Gila. Ngeri. Ini 7 negara dengan tingkat menghabisi nyawa orang paling tinggi. Gila, Nomor 1, kita baca. Coba cari ini. El Salvador. Islam ini. Kristen. Lanjut. Kristen. Agama ini Honduras, ini saling kebalik. Kristen Honduras. semua. Wih, parah Perhatikan. kali ya. Venezuela. Ini Kristen. kalian mau di Virgin Island. Perhatikan. Parah kali. Ya. Jamaika. Perhatikan. Tunjuk Lesotho. Ya ampun, parahnya ya Ya ampun. kalian, gila kali ya. kalian aduh, ngeri. untung aku belajar. Itu bukan orang Pembunuh Kristen berantai paling banyak berada di 10 negara ini. Gila kali ya. Kalian kalau bicara sama aku bawa data. Jangan kalian berani-beraninya ke hadapanku nggak bawa data. Yang kutanya itu apa? Itu, Nih. ngeri Pak. Ngeri ya. ajaran Kristen? Ngeri, parah ajaran kalian, parah. Makanya pendeta juga ngomong gitu, pendeta Melato. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Betul rupanya. Parah. Itu pendeta kalian ngomong. Fakta lu.
Memang iya. Nah, Belum lagi masalah apa gitu. namanya? Ini masalah ini ya, nih. Kita ke Indonesia aja ya. Nih, kalian ini data yang sangat akan. Jangan Indonesia aja. Kau pun negara Indonesia kau. Parah, Len. Parah. Apa kau ini? Ini karena dosa ditebus ya, makanya kayak gitu ya. Bebas ya. Bisa jadi nih. Ini nih, ada nih. Gara-gara ajaran nih, kutunjukkan di Indonesia ya. Nih, ada data yang sangat mencengangkan yang kalian akan tengok di Indonesia nih. Nih. Indonesia. Kabur. Iya, tapi ada pengecut ini. Kalau main lari orang. Kumpul kebo marak di Indonesia. Kasus paling di daerah ini. Mari kita lihat. Di mana paling banyak? Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Yang paling banyak di mana? Diam dulu lah. Diam kau setengah orang. Singkali kau setengah orang. Kau pakai data, kau pakai data. Singkali kau. Ya, Google kau. Diam kau, Google palu tak kau tuh Google. Kau tengok itu dari mana? Google pula kau. Diam dulu ya. Ini kita tunjukkan di mana paling banyak terjadi kumpul kebo ya. Penelitian yang dilakukan oleh diam dulu kau. Diam kau bodat. Penelitian yang dilakukan oleh Yulinda Nurul Aini, peneliti ahli muda. Diam kau. Peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengungkapkan bahwa di Manado, Sulawesi Utara, fenomena ini cukup banyak terjadi. Beberapa faktor yang mendasari adalah beban finansial, karena proses perceraian yang rumit. Gara-gara nggak boleh cerai, tes dulu. Gila, nih. parah. Fenomena ini berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang menganggap kohabitasi lebih normatif. Sedangkan di negara Asia, termasuk Indonesia, budaya dan agama tetap menjadi faktor penghambat pengakuan legal untuk kumpul kebo. Ya ampun, gila kan. Studi pada tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation menemukan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya non muslim. Waduh, gila kali ya, parah kali ya. Data ngeri kali ya. Baru tahu. Parah kali memang rupanya orang. Dibilangin orang bisa rupanya mereka. Gila kali ya, ngeri kali ya. Parah kali. Gila. Ngeri kali ya. Jauhkanlah. Anak-anak kita jauhkan. Jauhkan anak-anak kita, teman-teman. Jauhkan, bahaya. Jujur Bang Blender. Kalau kita berada di Eropa, kan aku punya kawan kan di Eropa. Makanya, di Eropa itu apa ini? Kenapa kau? Kau diam kau dali, situ orang. Nah, yang paling parah itu di luar negeri, Bang. Apalah kau ini, kalau nggak ada manfaatmu ngomong, mending diam. Ya, coba perhatikan ya. Ada nggak terjadi di dunia yang dilakukan umat Islam? Tolong tunjukkan data yang sama. Kalau memang agama Islam itu agama yang kalian tuduhkan, seperti yang kalian perempuan Kristen tuduhkan, perhatikan ini. Ini korbannya, kalian perhatikan, 200.000 anak dilocokkan, pastor. Gila. Para uskup Spanyol minta maaf, 200.000. Berapa ini? Parah kali. Gila kali. 200.000 loh. Banyaknya itu. Parah kali. Jauhkan anak-anak kita lah, bahaya kali orangnya. Gila. Baru tahu aku. Itu data. Parah kali. Gila kali ya. Ngeri kali. Datanya 200.000. Banyak kali. Itu 200.000. Ya ampun, nah, sekarang kalau kita lihat. Ya, kalau kita lihat, mereka bilang kan Nabi kita pedo kata mereka. Tahu nggak aslinya yang pedo siapa? Gila. Udah hancur kali ya. Arah ngeri. Nih, tadi 200.000 korban anak. Sekarang kita lihat. Komisi Prancis ada 3.000 pedo di gereja. Gila. Gereja. Parah Prancis. Mak itu gila. Itu parah. Gila kali ya. Ngeri kali. Baru tahu aku. Mak, berarti orang ini pura-pura aja. Gila kali, hancur kali. Rupanya orang di biang keroknya. Ngeri kali ya, parah kali. Rupanya orang di biang keroknya. Selama ini mereka menuduh kita, ternyata mereka sendiri untuk menutupi kebusuk. Gila kali ya, parah kali. Hancur, gila. Berarti rupanya mereka yang hancur kali. Nanti gue baca piring. Hancur parah kali ya. Gila kali ya. Gila, sampai terkejut jatuh piringku, terkejut. Gila kali, parah kali. Aku jagalah anak kita nih, jaga anak kita, bahaya. Iya, jaga anak kita. Jaga anak kita, bahaya orang rupanya, bahaya. Baru tahu aku, gila, ngeri. Serius. Aduh, iya terkejut aku, parah kali ah. Gila kali ah. Aduh, pecah lagi piringku, aduh, mati lah, menjatuhkan tumpahan. Aduh, terkejut aku, Dani, aduh, mati kita. Aduh, parah kali, gila.
Baru tahu aku itu 200.000 ya. Ih, Ingat kalau ya. orang ini nuduh Ingat kita, ya, tapi ternyata orang ini ya. diam Ingat kok Dale, ya, diam Mirta. kok.